Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we from Group 2 will present material on furlough enforcement. Next, this is a photo our team and group members namely. Okay, the first material I want to present konsep dan urgensi penegakan hukum. Menurut pemikiran Yunani kuno, seperti tokoh Aristoteles dan Plato, keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar lahirnya berbagai institusi sosial, termasuk dalam hal ini yaitu institusi hukum. Penegakan hukum menurut pandangan filsuf ini yaitu merupakan segala bentuk perwujudan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Esensi dari tujuan hukum itu adalah terletak pada keadilan, penerapan hukum dan memiliki orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembangkan dan menciptakan keadilan. Selanjutnya, pada hakikatnya, keadilan dan penegakan hukum merupakan dua terminologi yang saling berkaitan, berhubungan satu sama lain. Secara terminologi, keadilan dipahami sebagai suatu pemberian hak kepada orang lain. Sedangkan di sisi lain, penegakan hukum disebut dengan sesuatu yang harus dilakukan oleh satu orang kepada orang lain, yaitu dengan tujuan terbentuknya keadilan agar seimbangnya antara hak dan kewajiban. Baiklah, materi selanjutnya tentang alasan untuk kebutuhan akan hukum yang adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu diperlukannya sebuah hukum yang adil bagi penduduk di suatu negara dalam menjamin hak asasi manusia yang sama di depan hukum. Saat ini kita perhatikan masih banyaknya hukum yang ada khususnya di negara kita ini yang masih berat sebelah. Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu proses hukum, harus mempertimbangkan bagaimana kejiwaan dari seseorang tersebut, serta pada saat mengadili atas suatu perkara, dilaksanakan dengan proses hukum yang seadil-adilnya, dan selaras juga dengan prinsip penghormatan terhadap HAM. Itulah mengapa kebutuhan akan hukum yang adil sangat diperlukan sekali untuk negara kita. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama adalah secara historis. Secara historis, penegakan hukum yang berkeadilan ialah berdasarkan atas upaya penegak hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia ialah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan pelindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Yang kedua ialah secara sosiologis. Secara sosiologis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari tiga unsur yang dikemukakan oleh Gustav Rothschild, seorang ahli filsafat Jerman, yang mengemukakan ada tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang ketiga ialah secara politis. Secara politis, penegakan hukum yang berkeadilan berasal dari lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan hukum. Di Indonesia sendiri, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum, sehingga dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya itu mengenai dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, penegakan hukum di Indonesia itu masih diwarnai dengan berbagai kasus, contohnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian adanya praktik suap, kemudian adanya perilaku endosentris. Nah, perilaku endosentris ini merupakan perilaku yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar daripada kelompok yang lain. Kemudian kasus selanjutnya yang mewarnai dinamika penegakan hukum di Indonesia yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Nah, lalu apa saja tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Tantangan hukum yang pertama yaitu penegakan hukum Indonesia masih dipandang lemah. Yang kedua yaitu hukum itu bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dengan makna hukum itu seakan-akan melindungi pejabat sedangkan menindas rakyat. Kemudian tantangannya selanjutnya yaitu lembaga atau badan-badan penegakan hukum yang berjalan itu berfungsi belum sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu pemahaman masyarakat yang kurang akan penegakan hukum. Materi selanjutnya, inti dan urgensi keadilan penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua kegiatan negara ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah, serta semua kegiatan masyarakat yang ada dijalankan berdasarkan hukum.
Urgensi penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting karena dengan begitu banyak permasalahan hukum yang terdapat pada masyarakat. Esensi atau inti penegakan hukum di Indonesia dilandasi karena sistem penegakan hukum yang masih perlu perbaikan. Inti penegakan hukum yaitu agar semua suatu hukum tersebut dapat benar-benar berjalan dengan baik dan tidak terjadi berbagai macam penyimpangan dalam hukum. Beberapa esensi penegakan hukum yaitu dengan meningkatkan materi perundang-undangan dan meningkatkan moral dan adab dari para penegak hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menegakkan hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang adil bertujuan agar kehidupan di Indonesia lebih teratur, tentram, dan tertib yang membuat terciptanya keadilan pada setiap warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan ringkasan keadilan penegakan hukum. Keadilan penegakan hukum sangat penting dalam menentukan suatu permasalahan untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menghadapi suatu proses hukum, keadilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh peran yang menegakkan hukum tersebut, seperti institusi hukum, lembaga pemerintahan, aparat, dan mungkin didasarkan melalui hukum yang berlaku. Dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, tidak tebang pilih, tidak memilih orang yang kastanya lebih tinggi daripada orang yang kena kasus tersebut. Tidak membeda-bedakan setiap yang terkena perkara. Apalagi banyak case pada saat ini di Indonesia terutama, banyak sekali orang-orang yang mempunyai materi yang lebih menggunakan materinya tersebut untuk sewenang-wenangnya melakukan peradilan hukum. Keadilan didasarkan pada ketentuan hukum, artinya suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak adil. Hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga isi dari hukum itu tersendiri. Poin 7 yaitu praktek kewarganegaraan. Bentuk sikapnya, pertama toleransi dalam bentuk saling menghargai perbedaan. Gambaran perilakunya yaitu tidak membedakan teman. Yang kedua, rela berkorban. Rela berkorban ini gambaran perilakunya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan dampaknya yaitu memiliki kekuatan solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Gambaran perilakunya yaitu berteman tanpa membedakan sara, suku, adat, ras, dan agama. 4. Patriotisme atau sikap kepahlawanan. Gambaran pelakunya yaitu ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Poin kelima yaitu gotong royong dengan bentuk perilakunya kerja bakti kebersihan sekolah. Dan yang keenam yaitu koperasi. Dengan mengadakan koperasi memiliki dampak belajar kerjasama dalam ekonomi dengan asas kekeluargaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-8 yaitu mengenai ketidakadilan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Namun dalam prakteknya hal ini belum kelihatan di Indonesia. Hukum di Indonesia dinilai belum mampu untuk memberikan keadilan bagi rakyat atau masyarakat yang tertindas. Justru hukum di Indonesia dijadikan sebagai alat bagi pemegang kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenang. Hukuman di Indonesia cenderung hanya berlaku bagi golongan bawah saja, tidak berlaku bagi golongan atas. Tidak salah jika banyak orang-orang yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia tentang hukum yang dapat dibeli dengan uang. Contohnya, kasus suap biasanya dilakukan oleh para golongan atas yang umumnya memiliki kasus yang cukup besar. Mereka melakukan suap kepada aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum. Lalu yang kedua ada kasus pungutan liar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh ketidakadilan hukum di Indonesia. Yang pertama, perbandingan antara pencuri kecil versus maling besar. Di sini ada Nenek Minah berusia 65 tahun yang bekerja serabutan. Beliau kepergok mencuri 3 buah kakao. Lalu perbandingannya yang kedua ada Marijo, seorang ketua DPRD Jawa Tengah periode 1999 sampai 2004 yang terbukti menilap uang anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 14